Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu di Tafsir Al-Misbah, menemani Anda menikmati kedamaian dan juga keindahan di bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar dan tentunya Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada dua bintang tamu yang hadir juga pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa mewakili Anda ya yang tidak sempat bertanya kepada Pak Quraish. Ada Mas Sandi Tumiwa. Assalamualaikum Mas Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ibunya Ibu Amalia. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan untuk bisa hadir. Nanti bisa bertanya langsung Ibu dan juga Mas Sandi ke Pak Quraish Shihab. Kali ini kita akan meneruskan membahas mengenai surah Al-Hajj dimulai dari ayat 11. Surah Al-Hajj kali ini akan membahas mengenai balasan kepada orang-orang yang soleh dan juga orang-orang yang mungkar kepada Allah. Seperti apa? Silakan Pak Quraish. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ayat 11. Ayat 11. Ayat 11 ini menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Ada orang-orang yang menyembah Allah. Istilahnya di sini ala harf. Harf itu paling tidak ada dua maknanya. Huruf A, B, C. Ya kan? Kumpulan dari huruf-huruf ini melahirkan kata. Ya kan? Kita membaca itu sebenarnya menghimpun kata-kata. Menghimpun huruf-huruf, ya kan? Nah, ada orang-orang yang menyembah Allah hanya dalam bentuk ucapan kata-kata. Istilah orang sekarang NATO. No action, talk only. Talk only. NATO. Ya, ada orang-orang yang seperti itu. Yang makna yang kedua harf itu adalah pinggir. Ada orang-orang yang menyembah Allah di pinggir. Agama ini, agama Islam, agama yang sirat, jalan yang lebar, lurus. Dia, ajaran agama ini wasat, mengajak orang berada di tengah, moderat. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Moderasi adalah ajaran Islam. Demikian kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian itu umat yang moderat. Kita dalam akidah kita tidak mengakui banyak Tuhan. Tapi dalam saat yang sama kita tidak berkata Tuhan tiada. Kita mengakui Tuhan. Dalam ajaran Islam kita dilarang kikir. Tapi dalam saat yang sama kita dilarang boros. Kita memerlukan keberanian. Tetapi jangan berani karena ceroboh. Tapi jangan juga jadi penakut. Alhasil moderasi. Nah, ada orang-orang yang memilih untuk beribadah tapi dia berada di pinggiran. Sehingga dia begitu terdapat goncangan dia jatuh. Nah, ini yang dijelaskan di sini kemudian. Fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau dia memperoleh kebaikan, ini dilukiskan dulu, ini ayat. Ada orang-orang kalau dapat anak lelaki senang. Yeah. Dapat anak perempuan marah. Ayat kita berkata, kalau dia memperoleh sesuatu yang baik, dia menjadi tenang, bahagia. Tapi kalau dia memperoleh ujian yang boleh jadi dianggapnya tidak baik, dia lari, menghindar. Menarik kata ulama bahwa ayat ini memperhadapkan antara kebaikan dan ujian. Dia tidak memperhadapkan antara kebaikan dan keburukan. Biasanya kan kita gitu. Nah, karena
Ada ujian itu yang baik. Ada ujian yang Anda alami, Anda rasa pada mulanya buruk, tapi sebenarnya dampaknya baik. Ada orang misalnya sebagai contoh berdoa, ya Allah, saya ingin menikah dengan si A. Ternyata tidak jadi. Dia sedih. Di hari sekian hari, sekian saat, sekian masa sudah itu, dia tahu bahwa rupanya yang diidamkannya tadinya adalah orang baik, ternyata buruk. Iya. Karena itu ada ungkapan, alangkah banyaknya waktu-waktu di mana saya menangis terharu karena memperoleh musibah. Tetapi setelah berlalu, saya menangis lagi karena menyesal. Kenapa dulu saya menangis? Ya. Menyesal kenapa dulu Saya menangis. Ada satu teman akrab saya, istrinya selingkuh, menangis luar biasa. Dia tidak dapat anak dari istri. Kemudian ternyata dia menikah lagi, dia mendapatkan istri yang patuh, dia berkata, kenapa dulu saya begitu menyesal menghabiskan waktu itu? Jadi mengetahui diri. Iya, jadi dia karena itu jangan pernah menduga sesuatu yang Anda alami itu pasti buruk. Bisa jadi mata Anda, pikiran Anda sekarang menganggapnya buruk, tapi Tuhan mengatur sehingga dia menjadi baik. Nah, ada orang yang hanya melihat lahir, karena dia berada di tepi, Ya. maka dia fa in asabahu khairun itma'anna bihi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi, dia berbalik dari wajahnya. Kalau tadinya dia menghadap ke sana, sudah ke Islam, sudah kepada kebaikan, ada musibah, dia membalikkan wajah kembali. Khasirat dunya wal akhirah, dia telah rugi di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang amat jelas. Dia sebenarnya yad'u min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'. Dia berdoa, dia bermohon kepada sesuatu selain Allah yang tidak memberi dia kemudaratan, tidak memberi dia sesuatu yang buruk walaupun dia tidak sembah, dan dia tidak memberi dia manfaat walaupun dia sembah. Itulah kesesatan yang amat jauh. Saya kira kita lanjutkan. Baik, kita break dulu sebentar. Setelah ini kami akan lanjutkan lagi. Semakin menarik pembahasan kita. Anda jangan kemana-mana. Tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Ada orang yang mempertuhan Fir'aun, ya kan? Iya. Bagus. Orang-orang semacam ini memperoleh manfaat atau tidak? Ada Bisa, manfaat, iya. ada manfaat. Bisa, iya. Boleh jadi dapat materi, boleh jadi dapat uang, boleh jadi dapat ini. Orang yang menyembah hawa nafsunya, bisa jadi dia mendapat kelezatan, ya kan? Tetapi dampaknya buruk. Nah, ini yang diuraikan oleh ayat berikutnya. Kembali di Tafsir Al-Misbah. Pada segmen sebelumnya, Pak Quraisy mengatakan bahwa Islam adalah agama yang moderat, ya, di tengah-tengah, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan apabila kita mendapatkan sebuah musibah, maka jangan terlalu ditangisi karena musibah itu bisa menjadi atau bisa dibaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi, Pak Quraisy. Baik. Orang-orang yang menyembah Allah di pinggiran ini tadi, itu menyembah siapa yang tidak memberi mereka itu manfaat walaupun dia sembah. Tidak juga memberi mereka mudarat walaupun tidak disembah. Contoh konkret kita bisa berikan, orang yang menyembah berhala. Berhala tidak bisa memberi manfaat buat dia walaupun dia terus-menerus menyembahnya. Tidak juga bisa memberi mudarat baginya walaupun dia nyembah. Ada lagi orang yang menyembah atau mempertuhan sesuatu yang pada lahirnya ada manfaatnya. Saya beri contoh. Sebelum sampai ke sana,
menyembah itu bermacam-macam bentuknya. Menaati seseorang itu bisa mengandung makna mempertuhannya. Ya kan? Menaati seseorang. Ilah itu, Tuhan itu adalah yang ditaati. Kita tidak menyembah Nabi Muhammad. Tidak. Kita menyembah Allah. Seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Sehingga sewaktu kita mengikuti Nabi Muhammad, kita sebenarnya menyembah kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad. Itu dulu satu yang kita mau garis bawahi. Nah, ada orang-orang yang meyakini bahwa ada tokoh yang bisa memberi dia manfaat. Katakanlah masa lalu. Ada orang yang mempertuhan Fir'aun. Ya kan? Iya. Bagus. Orang-orang semacam ini memperoleh manfaat atau tidak? Ada Bisa, manfaat, iya. Ada manfaat. Bisa, iya. Boleh jadi dapat materi, boleh jadi dapat uang, boleh jadi dapat ini. Orang yang menyembah hawa nafsunya, bisa jadi dia mendapat kelezatan, ya kan? Tetapi dampaknya buruk. Nah, ini yang diuraikan oleh ayat berikutnya. Dia yad'u, bermohon, menyembah kepada yang mudaratnya lebih dekat daripada manfaatnya. Oke, saya beri contoh lagi. Yang lebih dekat itu biasanya yang mengenai Anda. Yang kenal. Yang kena. Kena. Sekarang saya melempar sesuatu. Lemparan saya ini pasti tidak menyentuh, mengena yang jauh dari sasaran. Iya. Iya. Yang dekat Kena. Saya mau lempar Anda, dekat, Anda kena. Iya. Yang jauh tidak kena. Iya. Nah, ini begini yang dimaksud ayat ini. Ada orang-orang yang menyembah sesuatu, sebenarnya dia itu lebih dekat kepada keburukan ketimbang kebaikan. Dia berdoa, dia mengabdi kepada manusia yang mudarat yang diterimanya akibat penyembahannya itu lebih banyak daripada manfaat yang dia peroleh. Ya kan? Oke. Orang-orang semacam ini yang mengangkat Tuhan-Tuhan seperti itu, sungguh Tuhan-Tuhannya itu adalah seburuk-buruk pelindung dan seburuk-buruk teman. Temannya. Ya, Tuhannya. Kalau Anda mempertuhan hawa nafsu Anda, mengikutinya, Anda berteman dengan dia, itu adalah seburuk-buruk teman. Anda menyembah berhala, yang aku itu adalah seburuk-buruk pelindung, karena dia tidak bisa melindungi. Kita lanjutkan aja. Baru dia katakan, Innallaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar innallaha yaf'alu ma yurid. Allah akan memasukkan orang-orang yang percaya kepadanya dan beramal soleh sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Apa maksudnya ini? Dia tidak katakan di sini, dia tidak tekankan di sini bahwa orang-orang yang beramal soleh itu pasti dapat balasan langsung di dunia. Tapi yang dia janjikan balasannya pasti di akhirat. Di ayat ini dia katakan demikian. Walaupun di ayat lain ada yang menyatakan bahwa di dunia dia akan mendapat ketenangan. Tapi belum tentu setiap yang melakukan iman dan ini langsung mendapat ketenangan. Bisa saja dia dimaki-maki orang, bisa saja dia resah, ya kan? Tetapi jangan anggap keresahan yang didapatkan di dunia ini itu akan berlanjut sampai di akhirat. Karena akhir hidupnya di akhirat. Tuhan menjanjikan bahwa dia akan memasukkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
saya ingin gambarkan yang lain. Seringkali Al-Quran menggambarkan sorga itu sebagai mengalir sungai-sungai, ya kan? Ya. Sebenarnya sorga lebih dari itu. Hanya saja pada umumnya manusia beranggapan bahwa satu tempat istana yang ada air mengalir itu adalah satu pemandangan yang indah, ya kan? Nah, ini yang ingin digambarkan di sini. Sebenarnya maksudnya dia akan ditempatkan di suatu tempat yang indah sekali, bagaikan karena kalian menganggap tempat itu kalau ada air yang mengalir maka ini. Nah, jadi jangan misalkan berkata, oh iya ini sama aja dengan di puncak. Sama aja, ya tidak. Ini hanya memberikan pendekatan bahwa dia akan hidup bahagia, senang di sana. Nah, baru kita lihat. Yang ini yang perlu disadari. Saya kira kita lanjutkan sebentar. Iya, baik. Yang berikutnya yang menarik ini akan disampaikan setelah beberapa pesan berikut ini, ditambah pertanyaan dari Mas Sandi dan juga Ibu Amalia. Ya, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Metro TV di Tafsir Al-Misbah. Tidak usah saling bertengkar. Agama saya yang benar, agama Anda yang salah. Itu tidak bertengkar. Kita katakan, oke deh, kalau Anda mau percaya ini silahkan. Mau percaya ini silahkan, siapapun Anda mau menyembah ini, mau menyembah itu, Tuhan yang akan putuskan. Itu sikap kita keluar. Tapi sikap kita ke dalam, bagaimana? Saya Hilbram Dunar bersama Pak Quraish Shihab, ada Sandi Tumiwa dan ada ibunya, Ibu Amalia di sini yang juga menemani Anda menikmati kedamaian di bulan suci Ramadan ini, membahas mengenai surah Al-Hajj. Tadi Pak Quraish mengatakan cerita tentang keindahan surga. Dikatakan mengalir sungai-sungai dan juga pemandangan-pemandangan yang indah. Walau sebenarnya keindahan surga jauh dari itu, tapi itu hanya sebagai kita, manusia bisa membayangkan kira-kira seperti apa. Pada kenyataannya jauh lebih indah daripada yang dikatakan tersebut. Kita lanjutkan lagi suratnya. Ya, itu tadi kita sudah katakan ada penggalan penutup ayat 14 ini yang kita ingin garis bawahi. Di situ dinyatakannya innallaha yaf'alu ma yurid. Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Dalam arti tidak ada yang bisa membatasi kehendak Allah. Kalau Dia berkehendak, Dia tidak membatasi. Tidak dari luar, tidak dari dalam. Dari luar, kalau jadi ada makhluk yang membatasi, Dia tidak bisa. Dari dalam juga tidak bisa. Kita biasa. Mau melakukan sesuatu, lantas jemu, malas. Itu hambatannya dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Allah tidak ada yang Allah tidak mengenal malas, tidak mengenal puas, tidak mengenal jemu. Jadi kalau Dia sudah menetapkan bahwa akan memberi, itu pasti memberi. Karena Dia melakukan apa yang Dia kehendaki. Antara lain itu tadi, memberi ganjaran di akhirat paling tidak bagi orang-orang yang menyembah Allah. Itu sudah pasti akan terjadi. Nah, baru kita kembali lihat. Di sini dikatakan, man kana yazunnu an la yansurahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menduga bahwa Allah tidak akan memberinya bantuan di dunia dan di akhirat, maka dugaannya keliru. Kalaupun dia berusaha untuk menghalangi kehendak Allah itu, sampai dia naik ke langit, habis nafasnya untuk membuktikan bahwa Allah tidak kuasa melakukan apanya, dia akan terhenti dan pasti dibuktikan bahwa bantuan Allah akan datang di dunia dan di akhirat. Nah, ini sekarang kita mau lihat. Ada orang kan yang kena ujian, putus asa. Ada orang pada masa Nabi yang menduga ini Nabi Muhammad tidak bakal menang. Kata Allah, cobalah kamu berusaha sampai ke langit 7. Untuk menghalangi ini kamu tidak bisa. Nah, kita juga sekarang boleh jadi kita terkena musibah. Jangan duga Allah tidak membantu Anda selama Anda beriman dan beramal soleh.
Siapa yang menduga tidak, dia akan sia-sia. Walaupun dia berusaha sekuat tenaga untuk membatalkan kehendak Allah. Falyandur hal yuzhibna kaiduhum ayyud. Cobalah dia perhatikan apakah usahanya untuk membatalkan itu bisa terwujud, tidak akan terwujud. Tapi biasa kan begitu ya. Aduh, sudah putus asa, ini tidak dibantu Tuhan. Saya dapat musibah ini, saya dapat ujian ini. Jangan duga Tuhan tidak membantu Anda. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Itu ayat kita ini. Demikianlah kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ayat-ayat Al-Quran sebagai penjelasan, dan Allah akan mengantar seseorang menuju hidayat siapa yang menghendaki. Manjuri, jahili, manjuri. Kalau Anda mau diantar Tuhan, mau ke airport jam 4 subuh, mau dibangunin Tuhan. Mau salat subuh, dibangunin Tuhan. Benar. Iya kan? Benar. Kalau tidak mau, enggak. Itu salah satu tafsir ayat ini. Anallaha yahdi man yurid. Baru sekarang beda-beda agama orang, maka Allah memberi pesan. Innalladzina amanu, orang-orang yang beriman, umat Nabi Muhammad. Walladzina hadu, orang-orang Yahudi. Wassabiin, para penyembah bintang. Wan nasara, orang-orang Nasrani. Wal majus, orang-orang Majusi yang menyembah api dan cahaya. Dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Mereka semua akan diberi putusan menyangkut perselisihan mereka di dunia ini. Putusan itu baru disampaikan Allah pada hari kemudian, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kita tidak bisa dalam kehidupan dunia ini mengklaim keluar ya, bahwa orang Nasrani pasti tidak mendapat, tidak usah bertengkar. Lakum dinukum waliyadin. Ya kan? Jadi kapan? Tunggu aja. Tuhan yang akan beri putusan di akhirat nanti, bukan di sini. Jadi jangan, sudah dia tidak usah saling bertengkar. Agama saya yang benar, agama Anda yang salah. Itu tidak bertengkar. Kita katakan, oke deh, kalau Anda mau percaya ini silahkan, mau percaya ini silahkan, siapapun Anda mau menyembah ini, mau menyembah itu, Tuhan yang akan putuskan. Itu sikap kita keluar. Tapi sikap kita ke dalam, bagaimana? Saya percaya betul bahwa Islam yang benar. Sebagai Muslim, ya kan? Ya. Saya percaya betul bahwa Islam. Selain dari itu, ada kekeliruannya. Ada kekeliruan. Ada. Dan ada kebenaran juga. Okay. Dalam agama Kristen ada kebenaran. Dalam agama Yahudi ada kebenaran. Ya, ajaran akhlaknya Nabi Isa itu luar biasa. Ya kan? Ada kebenaran. Dan kita menghormatinya. Kita harus menghormatinya. Walaupun penghormatan bukan berarti mengakui kebenaran. Tuhan, karena ini kita tidak bisa putuskan di dunia. Semua punya alasannya kan. Semua punya ketenangan batinnya. Kita mau paksa, kamu harus agama itu ketulusan. Ya. Harus tulus. Kalau Anda tidak tulus, jangan beragama dong. Itu kan. Nah, jadi ini tadi setelah semua ini cerita, udah ada Yahudi, Nasrani, Nasara. Nasara itu terambil dari kata Nasirah. Nasirah itu Nazaret dalam istilah ini. Di situ Maryam, ibunya Nabi Isa, dibesarkan. Dari situ beliau pindah sewaktu hamil, dari sana pindah menuju ke Baitul Maqdis. Tapi di tengah jalan beliau melahirkan di Bethlehem. Pengikut-pengikut Isa dinamai Nasara, artinya dari Yahudi berarti orang-orang yang kembali. Atau dari kata Yahuza. Nah, terus dalnya diubah, hilang titiknya dikatakan Yahud. Ini agama bermacam-macam.
penting Anda tulus, silahkan. Tuhan yang akan menilai, Tuhan yang akan putuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Itu saya kira pesan ayat kita ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Mas Andi atau Ibu Amalia dulu? Ibu dulu ya. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya, apa hukum Muslim kalau kita meminta selain kepada Allah? Tak selain kepada Allah. Dan apa hukumnya, bisa dimurtad atau halal darah kita? Meminta selain kepada Allah. Oke. Pertanyaan itu kita jawab sebentar lagi ya, Pak Quraisy ya. Kita break dulu sebentar. Seperti apa jawabannya, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Seandainya, sabda Nabi, seandainya seluruh makhluk, manusia, jin, ingin memberikan kepada Anda sesuatu, dia tidak dapat memberikannya kecuali setelah izin Allah. Baik, terima kasih atas menyaksikan Metro TV. Ibu Amalia tadi bertanya kepada Pak Quraisy, apa hukumnya kalau kita meminta sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Pak Quraisy. Yang pertama dulu, Bu, kita lihat. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas izin Allah. Tidak ada. Seandainya, sabda Nabi, seandainya seluruh makhluk, manusia, jin, ingin memberikan kepada Anda sesuatu, dia tidak dapat memberikannya kecuali setelah izin Allah. Iya kan? Ya. Oke. Begitu juga sebaliknya. Itu prinsip. Yang kedua, yang diminta itu garis besarnya ada dua macam. Ada yang diminta itu dalam kemampuan yang meminta untuk memberi. Biasanya ada yang diminta itu yang tidak mampu diberikan oleh yang berkemampuan. Nah, kita lihat. Kalau Anda meminta sesuatu yang makhluk tidak mampu memberinya, maka ketika itu haram, tidak dibenarkan Anda meminta kepadanya. Mau minta, ya Allah, pada kiai, ampuni dosa saya. Dia tidak punya wewenang untuk memberi. Wewenang Allah. Itu wewenang Allah. Haram. Saya mau bayar. Boleh. Boleh. Kasih saya surga. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena di luar kemampuan. Kalau meminta seperti itu, syirik. Ya kan? Terlarang. Sekarang, saya datang pada Anda. Tolong dong, pinjemin duit. Ya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tetapi begini. Karena di hatinya tidak akan luluh mengasihani saya dan meminta dan memberi saya uang, kecuali kalau Allah menggerakkan hati Anda. Maka saya minta pada Allah, ya Allah, jadikan dia mempunyai kemampuan untuk meminjami saya. Sakit, kita ke dokter, Ya. tolong obati. Ya. Bukan dokter yang menyembuhkan, dia sebab. Kita minta pada Allah, ya Allah, berikan kemampuan pada dokter sehingga analisanya benar, obat yang diberikannya betul. Itu di situ boleh, tapi syaratnya jangan percaya bahwa dia yang menyembuhkan. Jangan percaya bahwa Anda yang memberi, karena Anda tidak seberi kalau tidak punya duit. Duit itu sumber dari Allah. Iya kan? Iya, betul. Itu jadi kita tidak hitam putih berkata tidak boleh meminta kepada selain dari manusia. Saya kira itu. Oke, baiklah. Mas Andi, sekarang silakan. Pak Ustadz, tadi mendengar pembicaraan Pak Ustadz, semua karena Allah itu saya jadi teringat pada waktu saya di Baitullah kemarin kan. Umroh kemarin ya? Umroh kemarin, alhamdulillah. Jadi kan saya pas itu melihat tentang Hajar Aswad seperti itu kan. Saya teringat ada perkataan sahabat Rasulullah bilang begini, demi Allah, karena Rasul mencium Hajar Aswad, aku ingin mengikutinya. Dan batu itu tidak bermanfaat sama sekali, tetapi karena aku ingin meneladani Rasulullah karena mengikutinya. Nah, pengalaman saya datang ke sana, akhirnya saya teringat akan perkataan itu. Saya berdoa, saya minta, ya Allah, izinkan aku untuk mencium Hajar Aswad. Dan alhamdulillah kan dikasih. Dan saya juga teringat mengenai tawaf. Itu kan adalah titik sentral di dalam Baitullah itu. Ada pertanyaan ke saya waktu itu, tanya gini, San,
apa itu Baitullah? Ya kan? Saya juga situ saya langsung merenungin sampai sekarang ya, alhamdulillah akhirnya ketemu Pak Ustadz juga. Saya juga menyampaikan ke Pak Ustadz juga, apa itu Baitullah? Apakah, saya kan pernah baca tentang teori sainsnya mengenai Big Bang. Saya juga baca di surat Ibrahim mengenai garis edar orbitnya. Jadi kan saya juga melihat perputaran tawaf itu kan dari kanan ke kiri berputar gitu terus kan. Begitu juga dengan bunga yang merekah berputar dari kanan ke kiri semua itu. Jadi pasti ada titik sentral pusatnya. Seperti itu. Nah, waktu itu aku sempat menjelaskan seperti itu. Apakah itu benar? Jadi kan saya juga bertanya sama Pak Ustadz gitu. Apa itu Baitullah? Apakah berhubungan dengan yang tadi dasarnya atau seperti apa? Baik, pertama dulu. Baitullah terjemahannya rumah Allah, ya kan? Rumah Allah itu Ka'bah. Ka'bah ini kalau kita lihat berbentuk kubus. Ya. Itu lambang kehadiran Allah di mana-mana. Ada di barat, ada di timur, kemanapun Anda mengarah, Anda dapatkan Allah. Jadi itu sebabnya dia bikin tidak bulat, dimanapun bisa. Jadi kalau bertanya apa itu Baitullah, Baitullah itu adalah simbol dari kehadiran Allah. Kita masuk ke sana, kita tawaf di sana, ya kan? Tawafnya itu menjadikan rumah Allah itu di arah kiri kita, ya kan? Kita berkeliling tidak seperti berkelilingnya jarum jamnya. Ya berbeda melawan arah jarum jam. Itu ada yang berkata karena memang sebenarnya perputaran alam raya itu seperti itu. Ya. Jadi ketika Anda masuk dan bertawaf di sana, Anda menggabungkan diri dengan semua makhluk Tuhan, sehingga Anda lebur di bawah kuasa dan pengawasan Allah. Ya. Itu satu. Bahwa nanti ada teori Big Bang dan sebagainya. Kita pernah dalam satu episode berbicara tentang itu. Memang di dalam surah Ibrahim itu ada dikatakan langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan, kemudian dipisahkan Allah, sehingga lahirlah planet-planet dan lain-lain sebagainya ini. Itu mereka katakan itu ledakan itu tadi, Big Bang, sehingga ini dan perputarannya menjadi seperti itu. Itulah yang kita tiru. Saya kira itu kalau Anda bertanya tentang Baitullah. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan, Mas Andi? Sedikit sih ya. Enggak, cuma Bapak jadi meyakinkan saya juga gitu kan. Oke. Jadi berarti dengan perputaran itu artinya kita menyatukan diri kita dengan Allah. Dengan Allah. Ada satu hal lagi yang saya ingin jelaskan. Mekah itu dinamai Allah ibu negeri-negeri. Karena di sana sentral. Ya. Di sana sentral. Itu sebabnya ada penelitian. Saya ada tulis di tafsir Al-Misbah tentang ini. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebenarnya kalau kita mau mengukur jam yang benar, itu ukur dari Mekah. Benar. Karena kita mengukur dari tempat lain, dari Greenwich, itu pasti ada selisih beberapa detik dan ada penyesuaian setiap sekian tahun. Iya kan? Nah, tapi hasil penelitian dari sarjana-sarjana menyatakan kalau kita menghitung dari Mekah yang dinamai Allah Ummul Qura, jadi itu pusat sebenarnya di sana. Itu sebabnya di sana ditempatkan Ka'bah, rumah Allah, karena di situ pusat dari segala sesuatu. Sentral, saya kira itu. Baik, kita break dulu sebentar. Nanti Mas Andi masih boleh bertanya. Ibu Amalia juga silakan kalau ada pertanyaan lagi kepada Pak Quraisy yang mungkin juga mewakili pertanyaan Anda yang tidak bisa langsung bertanya kepada Pak Quraisy. Tapi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Doa dikabulkan kalau memenuhi syarat-syaratnya. Walaupun Anda di Indonesia. Syaratnya adalah? Syaratnya adalah memasuki segmen terakhir Tafsir Al-Misbah pada kesempatan kali ini. Saya akan masih mempersilahkan ke Ibu Amalia, mamanya Sandi atau Sandinya langsung ingin tanya lagi kepada Pak Quraisy. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan.
Cukup dulu, Ibu cukup. Kalau gitu saya yang bertanya ya Pak Quraisy ya. Ini dihubungkan dengan. Boleh nanya lagi kan? Oh boleh. Disimpan dulu ya. Oh kalau gitu tanya yang pendek-pendek aja biar Mas Andi punya kesempatan untuk bertanya. Ketika kita menganggap datang ke rumah Allah ke sana. Nah, apakah ada yang mengatakan setiap doa di sana pasti akan dikabulkan, Pak Quraisy? Apakah benar begitu? Apakah kekuatan doa berbeda ketika kita berada di Mekah ya, di depan Ka'bah dibanding ketika kita di rumah misalnya atau di tempat lain? Ada tempat-tempat yang dinilai sebagai tempat mustajab, tempat dikabulkannya doa. Ada tempat-tempat itu antara lain di Ka'bah, di makam Ibrahim, di Hijr Ismail. Itu di sana dianjurkan banyak. Tetapi itu bukan berarti bahwa hanya di sana Allah bisa mengabulkan doa. Doa dikabulkan kalau memenuhi syarat-syaratnya. Walaupun Anda di Indonesia. Syaratnya adalah yang paling penting tulus berdoa. Paling penting tulus berdoa. Karena itu Al-Quran ketika berbicara tentang doa, Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku dekat. Mekah dari Indonesia jauh ya? Jauh. Oke. Jangan duga Allah hanya di sana. Dia di mana-mana. Dia dekat kepada Anda. Tidak perlu berteriak untuk berdoa. Ya kan? Dia dekat. Yang penting Anda tulus. Baru dia katakan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Akan kuperkenankan doa siapa yang berdoa kalau dia berdoa. Kalau dia berdoa. Nah, jadi berarti ada orang yang bermohon begini-begini sebenarnya tidak dinilai Tuhan berdoa. Oh, ya. Kalau Anda berdoa tulus, dia pasti perkenankan. Iza da'ani falyastajibu li, maka hendaklah dia memperkenankan tuntunan-tuntunanku, wal yu'minu bi, dan hendaklah dia percaya bahwa doanya pasti diterima. Jangan ragu. Oh. Hey. Jangan ragu. Mendesaklah, merengeklah. Menangis. Hah? Merengek, mendesak. Seperti seorang anak. Ya, seperti seorang anak yang merengek pada orang tuanya minta ini, merengek pada saya pasti kabulkan. Hanya kita lihat pengabulan permintaan anak untuk dibelikan motor, Anda kabulkan? Belum tentu. Belum tentu. Tergantung persyaratannya. Iya kan? Iya. Tuhan juga begitu. Anda minta ini, oh ini jelek buat kamu, saya ganti deh yang lain. Iya. Oh, kamu minta ini sekarang belum cocok buat kamu, saya kasih nanti setelah kamu dewasa. Itu doa dimanapun. Kalaupun Anda di sana tapi tidak tulus minta, tidak akan diterima. Ada hadis lain berkata, suatu orang sudah kusut wajahnya, sudah bersungguh-sungguh mengangkat kedua tangannya berdoa. Tapi bagaimana bisa dikabulkan doanya? Pakaiannya haram, makanannya haram, tidak akan diterima doanya. Iya. Oke, jadi saya kira begitu. Baik, waktu kita habis Mas Andi, Bu Amalia. Jadi mungkin lain waktu kita bertanya langsung kepada Pak Quraisy lagi. Kita masuk pada kesimpulan. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Yang Oke, dimulai kita dari punya kesimpulan. Ini begini, ini ada di sini. Insya Allah bisa kita gambarkan kesimpulannya. Oke. Yang pertama, ajaran Islam digambarkan sebagai suatu jalan tinggi, lebar, dan memiliki sifat moderasi. Yang durhaka enggan berada di tengah, tetapi memilih daerah pinggiran, sehingga begitu terjadi cobaan, dia kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh. Yang kedua, bermohon bantuan kepada Allah atau dengan mengabaikan Allah mengakibatkan bermohon bantuan kepada selain Allah
atau dengan mengabaikan Allah mengakibatkan kebejatan jiwa dan penguasaan takhyul, sedang manfaat yang diharapkan sekedar harapan kosong. Tidak mengharap harapan kosong. Orang munafik mempertimbangkan keuntungan dan kerugian material dalam memeluk atau meninggalkan ajaran agama. Keuntungan material. Kaum beriman hendaknya tidak berputus asa menghadapi aneka cobaan. Mereka harus yakin bahwa bantuan Allah akan mereka nikmati di dunia dan di akhirat, atau paling tidak di akhirat nanti bagi yang wafat atau gugur sebelum tibanya bantuan itu. Allah menyesuaikan pemberian hidayahnya dengan kehendak manusia. Siapa yang mau dan membuka hatinya menerima petunjuk, niscaya Allah akan menganugerahinya petunjuk. Satu lagi, saya kira itu kesimpulan kita. Baik, masih ada waktu ternyata, Mas Andi. Pertanyaan ada? Yang pendek saja? Yang pendek saja. Yang pendek saja. Ya, saya sebenarnya cuma tadi pas pembicaraan Pak Ustadz, jadi saya teringat aja ya kayak kemarin waktu di Baitullah kan, mengenai semua karena Allah. Waktu itu saya izin, akhirnya kan saya minta sama Allah, ya Allah izinkan saya, misalnya waktu itu saya nggak dapat sab, saya cuma doa, izinkan saya untuk bisa sholat waktu subuh ya. Allah kasih, izinkan saya untuk mencium hajar aswad, dan di situ saya mendapat hikmahnya juga. Pertama adalah ketenangan, karena kita nggak boleh zolim di sana kan. Iya. Ketenangan, tidak boleh terburu-buru, dan mempersilahkan orang. Kalau orang mau duluan silakan, dan membantu. Kalau ada orang yang kesulitan membantu. Akhirnya secara nggak langsung dapat situ. Tadi yang mengenai doa. Jadi saya juga saya mendapatkan pelajaran di sini, yaitu adalah apa? Ketulusan, keikhlasan, ketenangan dalam hal berdoa. Dengan tidak mengharap suatu apapun, hanya kepada Allah. Alhamdulillah. Cukup, Mas Andi. Ya, Ibu Amalia, terima kasih untuk kehadirannya waktu kita di kesempatan kali ini. Terima kasih Pak Quraisy untuk bincang-bincangnya, untuk ilmunya. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya di Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.